Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم Bihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah di hari Ramadan yang ke-22, hari Kamis, hari Kamis 22 Ramadan 1444 Hijriah atau hari Kamis tanggal 13 April 2023. Kita akan bahas tentang i'tikaf. I'tikaf secara bahasa adalah luzumu masjidin li ta'atillahi ta'ala, yaitu tetap di masjid dalam rangka ketaatan pada Allah Ta'ala ala sifatin makhsusah, dengan bentuk sifat yang khusus, min rajulin aw imra'atin, baik laki ataupun perempuan. Kemudian bagaimana fikih tentang masalah i'tikaf? Al-i'tikaf, i'tikaf itu adalah habsun nafsi li ibadatillah ta'ala, yaitu menahan diri untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Wal unsu bihi, dan tenang damai bersama Allah Ta'ala. Wa qat'ul alaiki anil khalaik, dan memutuskan alaiki, yaitu hubungan anil khalaik, dari makhluk. Wa ikhla'il qalbi min kulli ma yashghulu an dzikrillahi azza wa jalla, dan mengosongkan hati dari perkara yang menyibukkan dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi mengosongkan hati dari perkara yang memalingkan dari beribadah kepada Allah Ta'ala, memalingkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian bagaimana hukum i'tikaf? Hukum i'tikaf sunnah di setiap waktu, dan i'tikaf itu sah tanpa puasa, dan wajib dengan nazar. Disunnahkan pada bulan Ramadan. Wa afdaluhu wa akiduhu fil ashri al-awakhir Ramadan, dan yang paling afdalnya dan paling kuatnya yaitu di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Tahariyan di Lailatul Qadri, karena mementingkan atau dalam rangka mencari malam qadar. I'tikaf itu di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjid Aqsa. Ini lebih utama dibandingkan masjid yang lainnya. Fa in ayyana al-a'la al-masjidil haram lam yajuz, dan apabila dia menentukan di atasnya Masjidil Haram, maka tidak boleh. Tetapi i'tikaf di selain atasnya itu, selain di atas Ka'bah nggak boleh. Wa in ayyana adna jaza, tapi kalau di bawahnya boleh. Al-i'tikafi di dalamnya, wa fil a'la, atau ya di sebelah, wa fil a'la maksudnya di sebelah atasnya, tapi maksudnya bukan di atas Ka'bahnya itu. Kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman,
Wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'i sujud. Dan kami memberikan perjanjian dengan Ibrahim dan juga Ismail agar mensucikan Baitullah lit-ta'ifina, bagi orang yang tawaf, wal-'akifina, dan orang beriktikaf, wa ruk'i sujud, dan juga bagi orang yang rukuk dan sujud, yaitu salat. Jadi mensucikan Baitullah dengan tawaf, iktikaf, demikian juga dengan salat. Berikutnya syurutu sihhatil iktikaf, syarat-syarat sahnya iktikaf. Disyaratkan sahnya iktikaf sebagai berikut. Yang pertama Islam, kemudian niat iktikaf, dan hendaknya di masjid yang ditegakkan padanya salat jamaah, supaya dia tidak keluar untuk mencari jamaah. Kemudian bersamaan dengan puasa ini lebih utama. Ini syarat itikaf. Jadi Islam, niat, itikaf, kemudian di masjid yang ditegakkannya jamaah, lebih afdal lagi salat Jumat, kemudian lebih afdal lagi dengan puasa. Kemudian hukum itikafnya wanita di masjid. Disyariatkan bagi wanita itikaf di masjid sebagaimana laki-laki, sama saja dia dalam keadaan suci atau dalam keadaan istihadah. Akan tetapi hendaknya dia menjaga supaya jangan sampai darahnya itu keluar. Li alla tulawwith al-masjid, supaya jangan mengotori masjid. Dan disyaratkan itikaf bagi perempuan untuk izin kepada walinya. Dan hendaknya itikafnya tersebut tidak menimbulkan fitnah bagi dirinya atau bagi yang lainnya, jadi harus aman. Wa ta'zilur rijal fi makanin khas bin nisa, dan hendaknya itikafnya itu di tempat yang khusus ya bagi wanita dan terpisah dengan laki-laki. Kemudian di mana itikaf yang paling utama? Itikaf yang paling utama yaitu di Masjidil Haram, ini jelas. Karena salat di Masjidil Haram derajatnya 100.000 dibandingkan salat yang lainnya. Kemudian di Masjid Nabawi, karena salat di Masjid Nabawi lebih utama 1000 kali lipat. Fi masiwah, selain daripada Masjid Nabawi. Kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu 100.000. Kalau Masjid Nabawi 1000. Kemudian Masjid Aqsa. Karena kalau salat Masjid Aqsa utamanya 500 kali lipat. Kemudian masjid-masjid yang lainnya. Was-salatu fiha bi 10 salawatin. Dan salat di dalamnya dengan 10 kali salat. Maksudnya keutamanya ya. Jadi kalau di Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi 1000, Masjid Aqsa 500, kemudian masjid yang lainnya 10 kali lipat ya. Berikutnya hukum bernazar untuk i'tikaf. Barang siapa yang bernazar salat atau i'tikaf di salah satu masjid yang 3 tadi, maka dia harus di tempat itu. Jadi kalau dia nadarnya saya mau i'tikaf di Masjidil Haram, ya ngerjakannya di Masjidil Haram. Kalau misalnya ngerjakannya di selain masjid itu, ya kerjakanlah di selain masjid itu. Wa man nadhara shalah aw i'tikaf fi ghairiha fala yalzamuhu. Maka kalau misalnya tidak nazar di masjid selain masjid yang 3 tadi, maka tidak harus. Illa limaziyatin syar'iyyah fa yusalli. Kecuali karena
maziyah syar'iyah, kemudian dia sholat di situ. Wa ya'takif fi ayyi masjidin syaa, dan dia boleh itikaf di masjid mana saja. Jadi maksudnya begini, kalau nazar niat di Masjid Haram misalnya, ya harus dipenuhi, Masjid Nabawi atau Masjid Aqsa. Tapi kalau yang lainnya tidak, karena secara keutamaan di tiga masjid ini berbeda dengan masjid yang lainnya. Kalau masjid yang lainnya sama, jadi boleh di masjid yang di masjid mana saja. Kemudian kapan mulai beritikaf dan kapan berakhirnya? Barang siapa yang bernazar itikaf pada waktu tertentu, maka dia masuk mu'takafahu. Mu'takafahu itu artinya tempat itikafnya. Qabla lailatihi, sebelum malamnya. Jadi kalau mau masuk ya ini mulai mau masuk ya, menjelang buka seperti ini mulai masuk nanti ya. Nanti buka berarti sudah masuk. Maksudnya masuk di tempat iktikafnya. Ya. Qabla lailatihi al-ula, qabla ghurubi syamsi, sebelum tenggelamnya matahari. Wa kharaja ba'da ghurubi syamsi al-yaum al-akhir, dan keluar setelah tenggelam matahari di hari berikutnya. Misalnya sekarang masuk, besok keluar begitu. Jadi sehari semalam. Kayaqul lillahi alayya an a'tika usbu'an. Contoh orang bernazar itikaf, untuk Allah wajib bagiku untuk beritikaf selama sepekan. Min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Mathalan, misalnya begitu. Itu contoh kalau nazar. Jadi karena Allah saya harus atau wajib beritikaf misalnya sepekan di bulan Ramadan, maka dia harus mengerjakannya tadi. Cara menghitungnya sebagaimana tadi, ya masuknya menjelang tenggelam matahari, nanti keluarnya setelah tenggelam matahari, hari berikutnya. Idza arada al-muslim i'tikaf al-ashr al-awakhir min Ramadan dakhala mu'takaf qabla ghurubi syamsi lailatul 21. Apabila seorang muslim ingin i'tikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, dia masuk mu'takafnya sebelum tenggelam matahari pada ya tanggal 21 kemarin ya. Kalau jadi yang pingin i'tikaf di 10 hari yang terakhir kemarin, misalnya mau full ya 10 hari, kemarin masuk, jadi sekarang sedang i'tikaf nih. Wa kharaja ba'da ghurubi syamsi akhir yaum min Ramadan, dan dia keluar setelah tenggelam matahari di hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian berikutnya ma yafalul mu'takif, apa yang dilakukan oleh seorang yang beritikaf. Orang yang beritikaf itu apa yang harus dilakukan? Wa yasunnu lil mu'takif al-ishtighala wal istihada bi anwa'il ibadah. Dan disunahkan orang yang beriktikaf untuk menyibukkan diri dan bersungguh-sungguh dengan berbagai macam ibadah. Katilawatil Quran, seperti membaca Al-Quran, wa dzikir. Jadi orang yang beriktikaf ini kesibukannya ini ya. Jadi bagi yang memang enggak ada kesibukan, kesempatan untuk beriktikaf, jadi memang tempatnya ya tempat misalnya di masjid seperti ini dengan tempat yang sederhana ya, bisa untuk berbaring. Nanti kalau udah itu ya digulung gitu. Nanti kalau mau buat tidur digelar lagi. Ya kegiatannya tadi menyibukkan dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah dengan berbagai macam jenisnya, seperti baca Al-Quran, capek, zikir, kemudian doa, istighfar, salat sunnah, tahajud. Wajtinabu ma la ya'nihi min qaulin aw fi'lin, dan meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya baik ucapan atau perbuatan. Wa khuduru qalbihi ma rabbih, dan hadirnya hati bersama Rabbnya, yaitu hatinya hadir. Wal buka wa tadarru ilaih, menangis dan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala.
Yang kedua, yajuzu lil mu'takif ay yakhruja minal masjid liqada'i hajah. Boleh bagi orang yang sedang iktikaf keluar masjid untuk qada'il hajah, buang hajat ya. Yang memang harus dibuang di tempatnya. Berak dan seterusnya ya. Wudu boleh. Wassalatul jum'ah atau salat Jum'ah. Misalnya di tempatnya itu masjidnya tidak ada salat Jumatnya, salat 5 waktu, maka dia boleh keluar untuk salat Jumat. Makanya pilih yang ada Jumatannya masjidnya itu. Wa aklun wa syarbun wa nawi dzalika kaziyarah marid. Boleh juga makan dan minum dan semisalnya, dan juga boleh mengunjungi orang sakit. Kalau tempatnya enggak jauh. Ya. Karena ini penting hari dikunjungi yang sakit, maka iktikafnya tidak batal. Wattiba'u janazah, dan mengantarkan jenazah, man lahu haqqun alaih, bagi mereka yang memiliki kewajiban untuk mengantar jenazah, seperti karib kerabat atau teman atau yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, yajuz lil mar'ah an tazuru zawjuha fi mu'taqafi. Boleh bagi wanita untuk mengunjungi ya antazura zaujaha, untuk dikunjungi oleh istrinya di tempat iktikafnya. Jadi istri boleh mengunjungi suaminya yang sedang iktikaf. Boleh. Tentunya tatkala aman dari fitnah. Ya. Wa tatahaddath ma'ahu sa'ah, dan boleh ngobrol bersamanya sesaat, wa nahwiyah dan semisalnya. Wa kadza aluhu wa ashabu, demikian juga temannya dan sahabatnya boleh. Ya. Sesaat ya, sebatas kebutuhan. Berikutnya, afdalu awqatil i'tikaf. Kapan waktu yang paling utama untuk beriktikaf? Afdalu awqatil i'tikaf, waktu yang paling utama untuk beriktikaf adalah i'tikaful ashri al-awakhir min Ramadan, yaitu i'tikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Wa in qada'a aw qata'a ba'daha fala haraja alaihi. Apabila misalnya terputus sebagiannya, ya, terputus atau terputus sebagiannya, fala kharaja alaih, maka enggak apa-apa. Jadi misalnya lagi iktikaf batal, nanti nyambung lagi gitu. Illa ayyakuna itikafahu mangdzuran, kecuali kalau itikafnya itu nazar. Misalnya saya mau beritikaf 1 pekan, kalau terpotong ya enggak boleh. Jadi harus 1 pekan. Tapi kalau cuma itikaf tanpa nazar ya boleh. Itikaf sehari potong, ya, kemudian enggak itikaf karena ada keperluan, setelah selesai keperluannya masuk itikaf lagi, boleh. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra. Dan Aisyah, semoga Allah meridainya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari yang terakhir dari Ramadan hatta tawafahu Allah taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari yang terakhir Ramadan hatta tawaffahu Allah taala, sampai Allah wafatkan. Thumma itaqafa azwajuhu, kemudian dia beriktikaf, istri-istrinya min ba'di, setelahnya, muttafaqun alaih. Jadi intinya waktu yang paling afdal untuk beriktikaf adalah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana dalam hadis Aisyah muttafaqun alaih. Berikutnya mubtilatul i'tikaf, pembatal-pembatal i'tikaf. I'tikaf itu kan batal, yaitu keluar tanpa hajah. Jadi kalau dia misalnya tanpa hajah kemudian keluar dari tempat mu'takafnya, maka i'tikafnya batal. Harus ada karena hajah, ya. Misalnya antar jenazah tadi, ya, atau saudara ada yang sakit. Waalaikumsalam.
Dia keluar dari tempat iktikafnya tanpa hajat, tanpa kebutuhan. Wa wada'u imraatihi, atau menjimaki istrinya. Jadi menjimaki istri tatkala iktikaf batal iktikafnya. Wa riddatuhu, dan murtad. Wa sakarahu, atau mabuk. Mabuk juga membatalkan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid. Tilka hududullah, itulah keputusan hukum Allah. Fala taqrabuha, dan janganlah kalian mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayati linnas, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia. La'allahum yattaqun, semoga mereka menjadi orang yang bertakwa. Itu pembatal apa? Iktikaf. Tadi sudah disebutkan. Kemudian, apakah hukum tidur di masjid? Karena tatkala orang iktikaf pasti tidur. Tidur di masjid ahyanan lil muhtaj kal gharib wal faqir alladzi la sakana lahu jaiz. Hukum tidur di masjid kadang-kadang seperti orang yang membutuhkan, seperti orang asing, gharib, fakir, miskin ya. Fakir itu orang miskin yang tidak memiliki tempat tinggal, boleh. Amma ittikhadul masjid mabitan, adapun menjadikan masjid sebagai tempat ya mabit, tempat tidur, di mana dia tidur, makilan, tempat tinggal, fala yambaghi, maka enggak boleh ilal mu'taqif wa nahwi, kecuali bagi orang yang beriktikaf atau yang semisalnya. Jadi kalau yang enggak iktikaf ataupun hal-hal yang penting misalnya muadzin dan sebagainya, jangan di masjid ya. Wa sunnah yattaqidal mu'taqif fil masjid makanan yu'inu ala dawami dzikr, dan disunahkan seorang yang beriktikaf ya mengambil tempat di masjid yang membantu dia untuk terus-menerus berzikir. Wa safaul ibadah, dan kebersihan ibadah. Wa yuwaffiru lahu tuma'ninah wal khusyu', intinya membuat tempat sehingga enggak terganggu. Dan kelezatan dia di dalam ya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.